Terima kasih pada Bang Dandi yang sudah berkenan hadir ya. Saya salah satu apa ya istilahnya tim kreatif lah sedikit tahu tentang payungi awal bagaimana payung berdiri itu walaupun saya menyusul istilahnya gitu. Saya di sini sebenarnya memfokuskan diri atau biasanya saya berurusan dengan seni rupa yang ada di payungi, yang ada di di sini tembok-tembok seperti mural dan yang lain seperti itu. Nah itu saya melihat juga awal berdirinya payungi ini kan berawal dari mural dulu gitu. Walaupun saya juga menyusul istilahnya tidak mengikuti dari awal, saya membantu dari pertengahan jalan istilahnya gitu. Tapi saya tertarik dari awal itu bagaimana istilahnya Pak Dharma gitu istilahnya kok bagaimana tertarik dengan kampung kreatif terus membuat sebuah ekosistem yang berjalan di sini gitu. Kalau dari Bang Dani sendiri melihat berbagai macam daerah di Indonesia gitu, ketertarikan membuat film dokumenter mengenai berbagai aktivitas rakyat kecil itu apa gitu. Kalau saya kan mungkin karena ketertarikan saya pada emang dunia saya seni rupa, terus payungi juga ada istilahnya ada unsur-unsur seni rupa gitu. Jadi saya tertarik juga untuk gabung dan membantu payungi gitu. Kalau Bang Dani sendiri apa dari awal itu ada ketertarikan dari sebuah film juga atau pure seiring berjalannya waktu ingin membuat aja gitu. Jadi mungkin di alam bawah sadar saya waktu saya sekolah SMP SMA gitu ya, saya ini merasa sebel karena semua cerita, semua legenda itu selalu tentang para elit. Semua kesenian juga diciptakan di ruang-ruang istana. Jadi Mozart itu bisa punya musik yang dahsyat begitu ya, dia bermain untuk istana. Dia seniman istana lah gitu ya. Dongeng-dongeng itu selalu tentang pangeran dan putri cantik, istana sentris banget gitu ya. Kepahlawanan itu selalu tentang perwira. Tapi saya waktu itu dulu itu ngeliat bagaimana ya. Jadi saya kecil tuh kalau didongengin soal istana, soal dongeng, apa segala macam, saya selalu ngeliat gimana. Di sisi lain sebenarnya kita punya dongeng-dongeng di tingkat rakyat ya, kayak Kancil mencuri timun emas dan segala macam ya. Memang bercerita tentang rakyat, biasanya tentang value ya, tentang moral. Ada kepahlawanan tapi kepahlawanan rakyat. Jadi mungkin itu di alam bawah sadar saya agak kayak ada dendam sosial gitu, bahwa cerita tentang rakyat ini nggak pernah bisa terdokumentasikan. Ini selalu seolah perubahan dari elit. Ya mohon maaf, bahkan dalam agama pun nabi-nabi adalah para elit, bangsawan, terpelajar. Nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi saya sekedar ditanya, kenapa harus selalu begini perubahan sosial? Kenapa agent of change-nya harus selalu dari piramida yang tinggi? Kenapa nggak dari dasar piramida? Kenapa kepeloporan selalu dari situ? Tentu jawaban paling mudah adalah karena ekstraksi pengetahuan ada di level sosial yang ekstraksi pengetahuan tidak ada di bawah. Jadi justru disitulah kemudian saya berpikir ini harus ada yang mengubah, atau harus mungkin terlalu muluk kalau mengubah, harus ada yang bikin berbeda. Lalu yang kedua, kalau teman-teman menekuni dokumenter, teman-teman mungkin melihat film-film lama dari koleksi Belanda yang dari kacamata kolonialisnya mereka justru nyuting
orang-orang sehari-hari, orang-orang di sawah, orang-orang bawa kerbau. Bagi filmmaker Belanda itu kan eksotis banget. Ya orang-orang tua nginang gitu kan, ngelenteng kobot gitu. Itu yang syuting sehari-hari. Filmmaker Belanda di masa kolonial justru nggak syuting pesta-pesta dansa-dansa. Kalau filmmaker Indonesia ditaruh di Belanda mungkin itu yang syuting. Karena memang itu hal yang menarik dan hal yang baru. Jadi justru dari kacamata kolonialis kita jadi punya archive khasanah antropologi Nusantara. Itu paradoksnya. Jadi kolonialisme dengan membawa para seniman dan filmmaker justru menjadikan barang eksotis itu sesuatu yang bisa kita pelajari sehari ini. Sistem Sumba itu dokumentasinya bukan kesadaran antropologi. Eksotis saja ada sawah bisa bertindak-tindak kayak Machu Picchu gitu. Ya, mereka tertarik dengan itu. Lalu dari situlah visual Subak itu dihadirkan. Bukan oleh perusahaan filmmaker, tapi oleh para videografer kolonial. Semua, bahkan Lama Lerap, tadi penangkapan paus dengan perahu peledang itu juga didokumentasikan oleh antropolog-antropolog Belanda. Dengan frame eksotisme timur yang nggak beradab, barbar dan segala macam. Dan mereka lebih maju. Itulah kenapa kita perlu menyebarkan agama baru juga di sini selain mengambil ekonominya gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin kita anggap drive awalnya itu nggak positif lah, negatif gitu, atau jahat mungkin gitu ya. Tapi secara visual justru kontribusinya terhadap khasanah referensi visual kita tentang Nusantara secara visual itu sudah ada. Nah, di situ saya makin berpikir paradoks. Kenapa pada akhirnya cerita rakyat ini justru direkam oleh narasi kolonialis, oleh kerja kolonialis, kerja besar kolonialis, bukan oleh kita sendiri. Mungkin itu mas kalau pertanyaannya tadi, kenapa saya memilih. Kalau dari sisi trendingnya ini nggak akan trending. Ini jalan sepi gitu. Ya kalau traveling itu ngomongin kuliner lah, gitu kan, ngomongin eksotisme tarian lah, gitu kan, ngomongin tato, dan ngomongin. Tapi enggak ya, kalau pun harus ngomongin tato, akan ngomongin hal yang lain, bukan tato sebagai komodifikasi visual. Begitu juga dengan kuliner, saya kalau bikin dokumenter sama kuliner seperti Basi Genep yang ada di Indonesia Baru ini, ya saya tarik dari biodiversity, saya tarik dari bagaimana budidaya rakyat sehingga mereka punya banyak variasi tanaman di pekarangan, sehingga mereka bisa bikin kuliner namanya jukut ononan atau daun yang terdiri dari 10 jenis yang tanpa mereka harus ke supermarket, mereka cukup ngambilin dari pagar-pagar di kampung, mereka langsung dapat menu eksklusif jukut ononan. Alasan turis datang ke sana adalah mengincipin jukut ononan. Jadi kalau dari pertanyaannya tadi membangun motivasi untuk merekam hal-hal yang biasa. Jadi teman-teman melihat ibu-ibunya masing-masing mencuci piring kan visual sehari-hari ya. Ngapain kita merekam ibu nyuci piring? Ngapain kita merekam bapak nyuci sepeda motor? Tapi suatu hari ketika air keluar dari keran sudah semakin kecil, teman-teman akan kehilangan visual nyuci motor itu mungkin. Dan saat itulah menganggap peristiwa sosiologi orang nyuci motor di halaman rumah, bapakku nyuci motor itu jadi visual langka. Yang hari ini bapakku nyuci motor itu jadi walaupun handphonenya masih 560 giga gitu, nggak akan dia pakai untuk motor atau syuting bapaknya nyuci motor. Jadi begitu tadi, begitu air sudah menjadi komoditas yang nanti akan makin langka, sehingga orang akan pakai nyuci air, nyuci motor udah pasti mahal, mending pakai minum. Di situ ada kehilangan cerita sejarah. Jadi hal yang memang kita cenderung tidak merekam hal-hal yang sudah kita anggap biasa, sampai kita kehilangan dan merasa itu visual langka, atau itu cerita langka, atau itu narasi langka. Tapi sepanjang itu masih kita anggap, padahal dari kekuatan dari
visualisasi tentang kehidupan sosial dari masyarakat, basisnya justru dari perekaman sehari-hari, bukan perekaman momen-momen yang selalu harus glamor, historical, itu enggak, tapi ya sehari-hari ini dalam masyarakat adalah sejarah. Teman-teman, kalau mungkin punya visual yang dokumentasi visual yang rapi sejak 5 tahun lalu digagas, dipamerkan before afternya dari tahun ke tahun di gang yang sama, dari angle visual yang sama, itu akan berhasil. Bagaimana pojok kampung ini dulu, foto 5 tahun lalu, kemudian berubah menjadi pojok kampung yang sama dari angle yang sama, sampai nanti pasar ini berusia 100 tahun misalnya, itu akan menjadi khasanah pengetahuan yang luar biasa bagaimana orang tidak hanya soal kelangenan atau memorabilia atau romantisasi, tapi dari situ banyak hal yang bisa dianalisis. Di sini ada pohon, gila ya, 20 tahun masih ada pohon ini. Mbahku berarti mikirin banget dulu. Mbah Dharma dulu mikirin banget berarti ini. Layoutnya begini tuh dipikirin banget berarti. Sampai hari ini tuh layout ini atau arsitektur ini jadi urusan yang tempat makannya dibikin bersama, walaupun beda-beda, tapi semua orang akan punya tempat makan. Berbeda dengan konsep los-los yang kalau kamu beli makan di sini, kamu duduknya nggak boleh tempat lain. Kalau sudah penuh, berarti kapasitasmu sudah sampai di situ. Di sini bakal lebih revolusioner. Kalau gitu mesti batasin. Semua orang bersaing aja di soal rasa dan harga. Makan di mana aja. Jangan bersaing gede-gedean tempat. Dengan sistem los, artinya orang yang modalnya besar bisa menampung volume lebih besar. Walaupun masakannya nggak enak, tapi karena samping yang di los sudah penuh, dia akan makan di tempat yang kosong. Tapi dengan sistem tadi, ruang makan bersama, orang nggak perlu gede-gedean tempat, nggak perlu gede-gedean modal. Dia bertarung di kreatifnya, masakan enak nggak? Nah, bukan bertarung masih banyak musik kosongnya. Jadi tadi konsep visual tadi ketika ketemu di arsitektur akan membentuk perilaku orang kok. Jadi sesimpel urusan jangan ngatur tempat duduk sesuai los warungnya saja itu sudah intervensi sosiologi, bahkan economic engineering terhadap ngomongin volume, competitiveness, uniqueness, ya kan, comparative advantage. Jadi hanya soal bangunan sederhana kayak los itu kan, itu aja sudah intervensi sosial ekonominya sudah besar. Nah visual itu kan jadi referensi yang menarik kalau teman-teman rajin mengumpulkan perkembangannya, lalu kemudian jadi kalau setiap ulang tahun misalnya setiap setahun sekali nonton foto tahun sebelumnya didiskusikan, itu akan jadi medium yang asik sih. Ya, itu Mas Anggi ya. Dari yang lain kira-kira ada yang perlu disampaikan? Pak Yeri, Bang Rahmat, Mas Ahya, silakan Mas. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Mas Andi, Ahyar Mas.